pemirsa Radio Guntur, kembali lagi bersama saya Tias Paramita dan kita masih ketemuan di obrolan pagi. Untuk segmen kedua ini Tias persilakan untuk pendengar untuk bergabung di 23455 dan sudah ada yang bergabung bersama kami, langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke. Dengan Bapak. Ya. Halo? Ya, halo. Oke, dengan Bapak Siren iki? Pak Darana. Pak Darna. Darana. Danar. Darana. Darana, iya Ya. Pak Darana. Dengan Langsung siapa? Pak. Maaf nih, baru nih dengar ada rahasia tadi dengar. Dengan Iya. Bapak siapa nih? Niki wonten Kasat Lantas Polres Buleleng niki Pak. Dengan Pak siapa katanya? Bapak AKP Maditeja Dwi Permana. Selamat pagi Pak Kat. Selamat pagi Pak Darana. Dia mau nanya nih. Nah, ini kadang sering saya alami, apalagi umur ya, udah tua ya. Kadang kan yang minjam kendaraan anak gitu ya, Iya. minjam kendaraan anak, ternyata misalnya ketemu razia, terus lupa minta STNK sama anak. Nah, kalau motor yang dia bawa kan di jok taruh tuh Iya. STNK, sehingga nggak mungkin lupa gitu. Nah, ini kalau misalnya seperti itu kejadiannya, apa itu juga Pak harus ditilang gitu Pak? Nah, ini tidak ada niat untuk melanggar gitu. Iya. Kalau istilah apa namanya pidanya menrea gitu, menrea gitu. Nah, itu kadang-kadang itu tidak termasuk juga SIM, kadang juga dompet lupa gitu misalnya. Iya. Nah, apa misalnya pas di HP itu ada foto SIM, ada foto SNK yang tadi itu kita tunjukkan itu misalnya, itu tidak bisa gitu, ada diskresi gitu lah, istilah diskresi. Apa tidak bisa seperti itu sehingga tidak harus ditilang. Iya. Itu pertama Pak ya. Iya. Kedua, ini mengenai samsat online ini Pak. Itu ada, kalau tidak salah pernah baca di bank itu, bukti bayarnya itu dibawa ke samsat gitu lah kan. Itu berlaku 30 hari katanya. Nah, kalau 30 hari itu lewat, bagaimana nih ceritanya? Apa uang yang sudah kita bayar itu hangus gitu Pak? Karena kelupaan itu lah, kembali lagi lupa. Lupa membawa ke loket gitu. Apa itu, bagaimana uangnya yang telah terlanjur dibayar gitu Pak? Ketiga, nih saya kebetulan mau nyamsat. Apa harus bawa BPKB asli Pak? Oke. Ini untuk perpanjangan yang setahun itu. Oke. Yang ke berapa tadi? 3 ya? Iya. Nah, keempat Pak, ini usul ya Pak ya. Iya. Mungkin ini bukan kewenangan Bapak atau kewenangan pusat ya. Untuk TNK ya. Yang sering orang bilang DK tuh. Kalau di Jawa apa ya dibilang ya. Kalau di Bali kan DK itu. Oke. Itu kualitas angkanya Pak, itu kurang bagus itu. Memang kadang-kadang apalagi motornya bagus, terus platnya itu nomor platnya meres-meres, kadang tidak bisa terbaca angkanya gitu Pak. Itu mohon disikapi itu, mungkin kalau bukan kewenangan Polres Buleleng mungkin diusulkan supaya itu dibuat rapi Pak, sehingga kadang-kadang sekarang kan cenderung orang bikin baru lagi gitu. Iya. Karena dianggap mungkin kurang bagus itu Pak. Iya. Itu aja Pak, terima kasih Pak Kasat. Oke. Ya, terima kasih Pak Darana. Baik, terima kasih untuk Pak Darana yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Pak Darana masih Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya ya seputar topik yang kita bahas mengenai Operasi Zebra Lempuyang 2020. Sebelum nanti bakal ditanggapi oleh Bapak Kasat Lantas Polres Buleleng. Oke, sepertinya belum ada yang bergabung. Mungkin Tias persilakan Bapak langsung ditanggapi dulu. Oke. Sebenarnya terima kasih untuk Bapak Darana ya. Baik, kami coba untuk
jawab pertanyaan dari Bapak Darana. Yang pertama terkait dengan biasanya Bapak Darana meminjam kendaraan anak atau saudara terkait dengan kendaraan bermotor tersebut ternyata lupa membawa STNK. Tentunya itu merupakan suatu kewajiban bagi pengendara untuk selalu melengkapi dulu surat-surat baik dari surat izin mengemudi maupun surat tanda kepemilikan bermotor STNK. Yeah. Ya, jadi apabila sudah dilengkapi baru pengendara tersebut bisa mengendarai kendaraan. Selain itu juga untuk safety riding-nya selain surat-surat tadi itu kelengkapan administrasi kendaraan maupun diri kecakapan dengan SIM itu juga harus diperhatikan terkait dengan kelengkapan helm maupun kelengkapan kendaraan, spion lengkap. Jadi kendaraan tersebut memang sudah layak untuk jalan. Baru bisa melaksanakan atau berjalan ya mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Untuk apa? Untuk memastikan keamanan dan keselamatan baik pribadi maupun orang lain di jalannya. Balik lagi ke pertanyaan dari Pak Darana terkait dengan STNK, tentunya itu suatu kewajiban bagi pengendara untuk menunjukkan STNK sebagai bukti kepemilikan sah dari motor tersebut ya. Karena apa? Karena kami selain melakukan razia itu selain untuk pelanggaran juga kami ingin mengetahui bahwa kendaraan ini memang sah milik dari pemilik kendaraan tersebut atau ternyata ini adalah hasil dari misalkan nih hasil dari tindak kriminal misalkan apakah ternyata banyak Pak Bu Mbak Tias pada saat kami melakukan razia ternyata motor tersebut adalah hasil dari curanmor. Pengembangan kasus itu ternyata akhirnya ditemukan bahwa motor ini adalah hasil curian dan dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi itu menjadi maksud dan tujuan kenapa sih harus kita membawa surat tanda STNK itu. Seperti ditahan dulu Pak Kasat, ada penelpon yang bergabung. Langsung saja Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Pak Negara Banyu Asri. Oke, Pak Negara langsung Pak. Pada Pak narasumber. Merdeka. Wih, Pak Kasat. Merdeka Pak Negara. Selamat pagi Komandan. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Selamat melaksanakan tugas. Ya. Semoga masyarakat menjadi merasa aman baik di jalan maupun di rumah. Ya. Terkait dengan operasi Lempuyang ya saya selaku masyarakat sangat mengapresiasi ya dengan tujuan yang sangat mulia sekali. Dalam hal ini kita bukan menilang atau menangkap masyarakat, tapi yang lebih banyak itu memberikan pembinaan. Bagaimana sih perilaku kita berkendara di jalan, sopan, santun, tertib, aman, gitu. Sehingga semakin hari kondisi lalu lintas di Singaraja semakin baik atas pengawasan daripada Satlantas Kabupaten Buleleng. Di samping itu kami sarankan juga kepada masyarakat sesuai dengan himbauan dari kepolisian ya, setiap kita melakukan langkah dengan sepeda motor ya, apalagi sekarang dengan situasi pandemi COVID-19, ingat masker, ingat surat-surat kendaraan, ingat kondisi kendaraan yang layak dipakai, kan begitu ya? Sehingga kita aman untuk diri kita sendiri, aman bagi orang lain, sehingga kemanapun tujuan kita akan menjadi aman dan nyaman. Ada Itu yang pertanyaan? pertama. Yang kedua, saran kami ya, pelaksanaan operasi ini ya jangan sampai sesuai dengan jadwal ini. Dari tanggal 26 sampai tanggal 8 seharusnya jangan sampai di luar hari dan tanggal itu dianggap kita bebas. Ya, boleh pakai, boleh enggak lah gitu. Artinya ya berkelanjutan lah, berkelanjutan. Itu baik itu pada siang hari maupun terutama pada malam hari, dan ini lebih penting daripada siang hari, pada malam hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyangkut kalau kita banyak kita lihat itu ya kendaraan truk itu yang pengangkut itu sering sekali kita lihat tuh knalpotnya yang mendesing itu perlu ditertibkan juga itu.
dikeluarkan dari pabrik sehingga tidak mengganggu masyarakat. Banyak itu kalau ada truk lewat knalpotnya benceng, saya lihat itu banyak orang nutup telinga itu. Nah, sehingga perlu itu diingatkan, ya dibina, dihimbau supaya mengembalikanlah kondisi knalpot itu sebagaimana mestinya. Ya, karena bagaimanapun juga ya itu bukan tugas kepolisian juga. Ya, keamanan, kenyamanan ya tugas kita bersama. Ngerti? Cuman selaku koordinir dari pihak kepolisian dalam arti tekadku adalah semangatku dan tujuanku itu. Selamat pagi komandan, selamat bertugas. Semoga selalu berhasil dalam melakukan pembinaan berlalu lintas di Buleleng. Terima kasih Om, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Negara di Banyuasri yang sudah memberikan apresiasi dan sarannya pada kita pada pagi hari ini. Di belakang Pak Negara masih kami berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan pertanyaan, apresiasi ataupun saran masukannya di 23455 sebelum nanti ditanggapi oleh Bapak Kasat Lantas Polres Buleleng. Oke, sudah ada yang bergabung? Tia sapa kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, mohon maaf Bapak bisa dikecilkan terlebih dahulu volume radionya agar suaranya tidak terganggu. Ya, terima kasih Mbak. Ini dari Kadeksu Jalan Gempol. Singkat saja Pak. Bagaimana kalau misalnya kelengkapannya helm, masker, kendaraan layak pakai, dan SIM. Namun STNK-nya terlambat membayar pajak 2 bulan. Apakah itu bisa dibilang, Mbak? Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadek di Banyuning tadi yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Pak Kadek, apakah masih ada pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung bersama kami? Oke, sepertinya belum ada. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Oke, kami lanjutkan tadi dari Pak Darana ya, yang pertanyaan kedua terkait dengan samsat online. Apabila sudah lebih dari tempo yang diberikan yaitu 30 hari, Pak Darana bisa konfirmasi lagi ke samsat. Ya, nanti dikonfirmasi ke samsat, nanti akan dilakukan pengesahan di samsat dengan tetap membawa bukti STNK dan bukti pembayaran tersebut. Kemudian perpanjangan untuk memperpanjangan STNK atau BPKB tentu maksud kami STNK yang 5 tahunan tentu harus membawa BPKB asli ke samsat. Kemudian terima kasih dari Pak Negara ya tadi sarannya kami terima terkait dengan penertiban truk sudah kami lakukan terkait truk-truk selain truk yang knalpot bising juga banyak juga kami berikan himbauan, sosialisasi dan juga penertiban terkait dengan knalpot bising baik dari roda 2 itu yang mulai meresahkan lagi Mbak Tias karena mulai banyak lagi kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat ya tentunya, apalagi di malam hari lagi istirahat apalagi rumahnya yang kebetulan di pinggir jalan tentunya sangat-sangat mengganggu istirahat malam. Ini banyak kami menerima komplain dari masyarakat dan masukan untuk menertibkan lagi terkait dengan pemakaian knalpot yang bising. Terima kasih Pak Negara atas masukannya, tentu akan kami tindak lanjuti. Kemudian dari Bapak Kade yang terakhir memberikan pertanyaan terkait dengan apabila telat membayar pajak, tentunya untuk masalah perpajakan itu adalah ranahnya bukan dari ranahnya kepolisian, itu adalah dinas Bapeda ya. Namun untuk terkait dengan pelanggarannya di sini yang bisa kami sampaikan adalah STNK-nya. STNK itu memang berlakunya selama 5 tahun, Mbak Tias, tapi itu perlu disahkan setiap tahunnya. Kapan itu disahkan? Pengesahan STNK itu disahkan setiap tahunnya itu. Jadi di kolom kanan STNK itu bisa dilihat ada 4 kotak gitu Mbak Tias ya. Yang masing-masing kotak itu perlu disahkan. Jadi pengesahan itu dilakukan pada saat setiap tahun, biasanya bersamaan dengan pembayaran pajak. Nah, kenapa harus disahkan? Jadi
STNK itu bisa sah apabila sudah ada pengesahannya, dan itu merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk bisa menunjukkan STNK yang sah pada saat diperiksa pada saat adanya pemeriksaan operasi. Ya, demikian Mbak Tias. Oke, baik. Sudah ada yang bergabung bersama kami, langsung saja Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Darana nih, maaf Pak Hasan tadi kurang apa gitu ya jawabannya ya. Oke. Ini kita Bapak siapa? Iya. Cenung. Mohon maaf Pak Darana, mungkin Ya. volume radionya bisa dikecilkan Ya. sedikit. Padahal udah jauh sekali dari radio. Kalau jauh, radionya nggak kedengaran. Iya. Kecilin aja. Iya. Ya. Udah. Gini, tadi kan itu dikatakan kewajiban, memang harus bawa kelengkapan. Ini namanya merek TV nih Pak, merek SAP itu, Sapin gitu. Suatu saat lupa gitu Pak. Nah itu, tapi kita bisa menunjukkan di foto HP misalnya, atau telepon anak, mana tunjukkan dulu video call nih misalnya. Tunjukkan dulu STNK-nya nih, Bapak tadi lupa minta STNK nih, ada di raja sama polisi gitu misalnya Pak. Ini lupanya nih Pak. Kalau normatifnya kan memang harus wajib gitu kan, dan memang harus seperti itu. Cuma kadang-kadang nih kan lupa Pak. Itu mohon penjelasan lagi. Kemudian tanda nomor kendaraan Pak belum dijawab tadi ya. Yang kurang bagus itu. Yang kedua, berikutnya nih BPKB asli harus dibawa saat memperpanjang ini Pak. Bukan 5 tahun Pak, hanya setahunnya nih. Apa buku fotokopi saja apa aslinya itu untuk 1 tahunnya Pak. Tadi Bapak kan bilang 5 tahun tadi. Kemudian 30 harinya juga belum lengkap nih. Kalau lewat misalnya samsat online udah bayar 30 hari lagi nih penyakit TV SAP nih. 30 hari kok Sapin ngapa ke samsat itu. Mungkin untuk apa uang yang sudah tolong dibayar itu mungkin untuk tanggung gitu Pak, gitu Pak. Untuk itu aja, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Darana. Mungkin untuk pertanyaan mengenai Samsat itu di luar topik kita pagi ini, operasi Zebra Lumpur yang 2020, tapi nanti apabila Pak Kasat Lantas berkenan untuk menanggapi, silakan. Bisa. Okay. Jadi silakan Pak Darana terkait dengan Samsat online ini, tetap bisa langsung konfirmasi aja ke Samsat. Tetap harus ke Samsat karena ada pengesahan nanti di STNK-nya, kolom pengesahan STNK-nya. Bisa langsung ke Samsat apabila lebih dari sudah melewati masa 30 harinya itu. Jadi tidak angus Pak untuk dana yang sudah dibayarkan. Gitu. Ya. Kemudian untuk lupa STNK itu sesuai dengan pasal 288 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan. Jadi STNK itu harus melekat asli. Yang asli itu harus melekat pada kendaraan. Jadi siapapun yang mengendarai mau berpindah tangan, tetap STNK itu tetap harus bisa ditunjukkan oleh pengendara itu yang pada saat itu mengendarai kendaraan bermotor. Jadi tidak bisa digantikan dengan fotokopi atau video call atau yang lainnya sejenisnya. Tentu harus STNK yang asli. Di sana ditunjukkan STNK yang asli dan sah. Seperti itu dan masih berlaku. Seperti itu. Jadi kemudian untuk yang plat itu, untuk nomor plat itu nanti akan kita ini lagi Pak, kita berikan saran masukan lagi untuk kualitas dari platnya. Tentunya perlu juga kita memberikan saran masukan kepada anggota untuk bisa lebih meningkatkan kualitas dari nomor plat. Terima kasih untuk saran masukannya Pak Darana. Iya. Oh ya, kemudian untuk satu lagi Pak Darana, terkait dengan perpanjangan tahunan. Kalau setiap tahun itu adalah pengesahan Pak Darana, tidak perlu membawa BPKB. Yang perlu asli, tidak perlu membawa BPKB asli. Untuk yang perlu itu pada saat perpanjangan STNK yang 5 tahun itu perlu membawa BPKB asli, demikian. Berarti yang harus selalu dibawa itu adalah STNK asli dan juga SIM yang asli, yang pasti. Asli, tidak boleh fotokopian ataupun foto ataupun video call seperti itu. Betul. Oke. Lalu apakah boleh misalnya seperti yang dialami oleh Pak Darana, misalnya beliau lupa ketika berkendara, tapi ketika dioperasi itu beliau mau nelpon anaknya untuk membawakan ke lokasi, itu apakah diperbolehkan? Tentu pada saat si
pengendara kendaraan bermotor itu diperiksa kemudian tidak bisa menunjukkan surat-suratnya, tentu pada saat itu dilakukan penindakan. Oke. Namun apabila ternyata kalau STNK itu biasanya kita akan menyita adalah kendaraan bermotornya, karena kita harus meyakinkan dulu ini kendaraan bermotor ini apakah memang milik dari si pengendara atau asal-usulnya jelas, dengan apa, dengan disertakan dengan STNK, bisa disusulkan itu, bisa dimintakan dari yang di rumah, mungkin siapa atau pemilik yang lupa memberikan STNK-nya, mungkin bisa diserahkan, ditunjukkan kepada petugas. Setelah memang di cross check memang sesuai dengan identitas dari kendaraan bermotor, itu bisa dijadikan barang bukti. Tilangnya bisa diganti dari barang bermotor, bisa diganti jadi dengan STNK-nya yang dijadikan barang bukti atau barang untuk bukti tilangnya itu. Oke, berarti tetap ditilang berarti Pak ya, meski berarti kalau dia tidak bawa gitu ya? Ya, betul. Oke, kita berikan satu kesempatan lagi untuk penelpon di rumah. Ya, sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Menyambung yang tadi, Pak. Seandainya samsat untuk 1 tahun, terlambat 2 bulan, lalu ada rahasia, apakah ditilang? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Darana yang sudah bergabung kembali bersama kami untuk ketiga kalinya ya. Oke. Ya, untuk yang tadi itu terkait dengan STNK yang tidak sah berarti ya, belum disahkan setiap tahunnya. Karena untuk masalah pajak itu kembali lagi tadi saya sampaikan adalah yang domain itu adalah domain dari dinas Dispenda ya Mbak ya. Yang menjadi domain kami adalah STNK-nya. STNK-nya itu harus sah tetap ya. Jadi kalau misalkan STNK-nya tidak sah, itu bisa kita lakukan penindakan dengan tilang. Seperti itu, Mbak Tias. Oke, jadi harus dibawa yang asli dan harus disahkan gitu ya. Betul. Oke, karena waktu sudah terbatas, mungkin kita cukupkan dulu untuk penelpon. Ini Tias ingin bertanya Pak Nggih, apakah ada toleransi bagi pengendara yang menggunakan pakaian adat? Biasanya bagi kami umat Hindu atau mungkin umat Muslim yang menggunakan pakaian adatnya itu kan ada beberapa yang tidak menggunakan helm. Nah, itu bagaimana? Ya, tentunya begini Mbak ya, kalau misalkan kita bicarakan tentang toleransi, kami kembalikan bertanya kebanyakan ya, apakah toleransi itu bisa dilakukan pada saat terjadi kecelakaan? Apakah kecelakaan itu melihat saya ini berpakaian adat, saya ini ingin melakukan ibadah ke masjid? Tentunya tidak Mbak. Karena apa? Karena tentu yang harus dilindungi itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Kita yang selain kita siapa lagi yang melindungi diri? Nah, jadi kita tentu bisa mencari cara sebisa mungkin untuk agar kita bisa aman. Dengan apa? Ya kalau misalnya kita mau ibadah ke masjid, misalkan menggunakan peci atau kopiah atau istilahnya jilbab. Bisa kita gunakan dulu helm dulu, nanti pada saat selesai tiba di tempat tujuan bisa baru menggunakan peci. Demikian juga dengan umat-umat yang lain yang menggunakan Hindu, misalkan menggunakan udeng, itu bisa udengnya ditaruh dulu, pakai dulu helm pada saat mengendarai roda 2, itu untuk keselamatan diri sendiri. Karena kecelakaan tidak memandang kita apakah kita akan beribadah, apakah kita akan ke sekolah, apakah kita akan bertamasya, itu tidak memandang itu. Jadi kita tetap memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri, itu lebih penting. Ya, atau untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Iya, betul sekali. Itu. Oke, nah dalam tempo berapa hari nih surat-surat atau kendaraan yang ditahan bisa diambil kembali setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Singaraja? Langsung ketika sudah melakukan sidang, membayarkan denda tilang di kejaksaan, ya itu bisa membawa bukti itu bisa langsung diambil di kejaksaan, langsung diberikan di kejaksaan itu untuk barang pada saat sidang, selesai sidang. Oke, berarti apakah misalnya hari ini ditilang gitu Pak Nggih, langsung ke Pengadilan Negeri itu bisa? Beda, itu tadi kan kalau pertanyaannya kapan bisa diambil barang bukti, tentunya setelah persidangan. Saya bilang. Jadi pada saat ditilang, tentunya kalau di Buleleng ini masa sidangnya itu adalah maksimal 1 bulan. Jadi setelah
setelah ditilang itu maksimal 1 bulan untuk jangka waktu persidangannya. Gitu. Jadi tentunya pada saat ditilang itu ada tanggal sidangnya Mbak di slip bukti tilang itu, slip tilang itu ada di lembar biru itu ada tulisan tanggal sidang kapan. Nah itu tanggal sidang itu yang menjadi acuan kapan saya akan melakukan sidang dan mendapat apa yang disita untuk tilangnya itu. Oke, nah apabila seseorang sudah ditilang dan kemudian menemukan operasi kembali dan melakukan pelanggaran kembali, itu berarti akan ditilang lagi? Ditilang lagi tentunya Mbak. Misalkan pada saat mengendarai sepeda motor dia tidak menggunakan helm, tapi dia lengkap, punya SIM, punya STNK, ya kita tilang dengan barang bukti SIM. Oke. Kemudian esokan harinya dia berkendara lagi, tidak pakai helm lagi, ya kita tilang lagi, barang buktinya STNK. Oke. Kemudian ditilang, sudah itu besoknya lagi pakai motor lagi, tidak menggunakan helm lagi, kita tilang, motornya kita sita sebagai barang bukti. Jadi begitu Mbak. Jadi sampai akhirnya ya tidak bisa berkendara karena sudah motornya harus patuh lah gitu ya. Harus patuh, benar Mbak. Jadi bukan alasan saya sudah ditilang kemarin terus saya boleh melakukan pelanggaran sampai sidang, enggak seperti itu Mbak. Oke. Nah, lalu apabila misalnya tadi yang disebutkan tidak pakai helm yang ditahan SIM-nya seperti itu. Misalnya ketemu operasi berikutnya misalnya. Besoknya itu karena tidak bawa SIM-nya karena sudah ditilang, itu bagaimana? Oh enggak, itu untuk tilang itu sudah ditulis barang bukti yang disita adalah SIM. Itu menjadi pengganti SIM sementara sampai dengan tanggal sidang itu. Oke, berarti tidak akan ditilang ya, asalkan lengkap semuanya selain yang disita itu barang buktinya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kasat Lantas. Sebelum mengakhiri ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar setia Radio Guntur. Ya, terima kasih Mbak Tias, terima kasih Radio Guntur ya sudah memberikan waktunya. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa atau pendengar Radio Guntur. Kami dari jajaran Satlantas Polres Buleleng menghimbau kepada masyarakat Buleleng untuk tetap selalu mematuhi aturan berlalu lintas ya demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Tetap patuhi rambu-rambu ya, selalu menggunakan helm pada saat berkendara roda 2 ya. Kemudian selalu menggunakan masker pada saat beraktivitas, jauhi kerumunan dan selalu mencuci tangan. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan juga menjaga keselamatan dan kenyamanan dari diri sendiri maupun orang lain. Demikian Mbak Tias. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Kasat Lantas Polres Buleleng yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Gempol 38. Dan Tias juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa Radio Guntur yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah edukasi untuk pemirsa Radio Guntur dan tidak melakukan pelanggaran ya, dan tetap taat berlalu lintas dan tetap ikuti protokol kesehatan. Demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Untuk Anda yang kelewatan bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.